Sekalian saya buatin part 2-nya supaya lengkap informasinya ya. Jadi kalau dibilang ndak kuat lapar itu salah. Yang betul adalah ndak kuat haus, itu yang betul. Ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, Jess, daripada duitmu dipakai bebelian sesuatu yang kamu asupkan ke dalam mulut ndak ada gunanya, dan itu nanti ujung-ujungnya adalah keranjang termahal di muka bumi, ya ini yang terbaik. Nduk jam 11 siang saya makan beginian. Sekali lagi, jam 4 pagi sampai jam 12 siang asam lambung itu minus. Tidak perlu diasupkan makanan. Minum, saya sarankan minum seperti ini, racikan Mak Cin ya. Saya sarankan. Saya dari pagi loh minum. Saya dari pagi tadi sampai sekarang jam 11 loh minumannya beginian mulu. Ya. Nggak minum yang lain, Pak. Nggak minum air putih. Itu ada pertanyaan, ada komen lagi tuh. Pak, just nggak minum air putih. Tidak. Air putih saya selalu bentuknya kayak begini, yang sudah dididihkan dan kemudian dimasukkan ke dalam termos, ada racikannya. Kan ini bisa diseduh 2-3 kali, Jess. Setelah kamu seduh 2-3 kali pun kamu bisa simpan di kulkas ininya. Ya. Ininya kamu bisa simpan di kulkas ininya. Ya. Dan setelah kamu simpan di kulkas, kamu tidur, rileks, dalam keadaan capek, kamu bisa kompres di mata. Kompres di mata. Ini dibuat kompres di mata. Nih. Kepake semua. Kepake semua. Manfaatnya sangat bagus banget. Manfaatnya sangat luar biasa. Kalau kamu kumpulin banyak, ya, kamu kumpulin banyak. Ada satu mangkok begitu, kamu kumpulin kan itu. Terus kamu bakar. Kamu bakar. Bisa dibuat keramas kayak zaman dulu. Opung-opung kita ngajarin keramasnya pakai merang. Ingat nggak kamu? Kamu udah modern sih, udah ngelupain semua cara-cara nenek moyang kita sehat alami. Dikumpulin, jadi racikan itu nggak dibuang, dikumpulin dan kemudian dibakar. Setelah jadi abu, dipakai buat keramas. Kalau mau kan, itu kan saya nggak pernah buatin konten itu. Tapi karena saya tahu jamu itu seperti apa, makanya saya ajarin. Yang mau melakukan, monggo silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Sama Fuling Beauty loh, dipakai untuk ini, dipakai untuk maskeran. Ini. Ya. Bekas seduhan ini. Ya kalau baru ya bagus banget malah, karena nutrisinya belum jadi teh. Dia enggak diminum tapi di kulit kan. Membantu kolagen dari luar. Bu Endang ini kan udah jelas bilang, saya jagonya makan. Dan dia udah ngikutin. Ya. BB-nya turun. Nah itu yang terbaik kan itu. Kalau kamu lingkar perutnya itu di atas 100 itu 98 ya, 98 ke atas ya. Lebih baik cepat-cepat diturunin, Jess. Benar. Untuk apa? Lebih sehat. Untuk lebih sehat. Dan yang jelas lebih ganteng. lebih seksi. Ya. Semua kalau bilang bisa tidak bisa, itu hanya masalah kebiasaan. Saya ulangi lagi. Semua kalau bilangnya bisa atau tidak bisa, itu hanya masalah kebiasaan. Seberapa kuat kamu membiasakan dirimu, sebegitulah.
Bangun pagi, kebiasaan. Nggak makan pagi, kebiasaan. Makan hanya difokuskan antara jam 1 sampai jam 7 malam. Itu kebiasaan. Selebihnya tidak ada. Olahraga, kebiasaan. Jadi urusan sehat itu urusan kebiasaan. Selebihnya tidak ada. Karena manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Dipaksa, kamu menjadi terpaksa. Dan setelah terpaksa, karena dilakukan secara terus-menerus, repeating, maka kamu learning di situ, maka terbiasa. Hanya 3 itu saja, tidak ada yang lain. Sehat, sukses, ya. Apalagi sopan santun, ibadah, itu semua kebiasaan itu. Nggak muncul membendunduk tuing gitu, nggak ada itu. Semua kebiasaan. Saya untuk membiasakan diri saya tidak makan pagi itu saya mulai semenjak tahun 2020. Ketika saya sudah dinyatakan penyumbatan di Entung. Wah, sebelumnya mah gila, pagi siang sore gorengan tanpa henti. Karena hidup di hutan saya, hidup di jalanan. Tapi setelah saya ngerti rahasia itu, langsung saya membuat sebuah kebiasaan. Pelan-pelan. 2020, 2021, terus konsisten. Ditambah lagi waktu itu COVID. Nah, mendukung sekali kebiasaan itu. Nah, semuanya Jess kebiasaan. Jadi jangan bilang kok bisa ya. Ya bisa, kalau kamu melakukannya pun bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Nge-gym, sehat, semua. Karena kalau tidak akibatnya ranjang termahal di muka bumi. Jadi yang kamu hadapi ini bukan main-main. Ibu-ibu nggak bisa ninggalin jajan-jajanan buat anak-anaknya. Ya, itu pilihan. Jangan bilang anak-anak, ya anak-anak nggak bisa pak. Ya jangan begitu, nggak bisa. Anak-anak itu bagaimana orang tuanya, bukan bagaimana anaknya. Kalau kamu orang tua, bagaimana anaknya, wah ya repot. Jadilah generasi yang sekarang itu. Ngeri sekali. Saya nggak usah buat konten tentang generasi sekarang deh. Kamu dengerin konten-konten yang lain tentang generasi sekarang. Mereka menyebutnya generasi nggak bisa kerja, ngeri kan? Ngeri sekali. Ya karena siapa ya? Karena orang tuanya, bukan karena anaknya. Anak itu bagaimana orang tuanya. Gitu Jess. Ini yang penting sekali untuk diperhatikan supaya teman-teman ini tidak salah kaprah menjalani kehidupan. Karena semuanya tergantung dari keputusan. Seperti apa keputusanmu, bagaimana kamu menjalankannya, itulah akibat yang kamu nanti terima dalam kehidupan kamu. Ya. Dan sudah terbukti bahwa penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit komplikasi yang terjadi selama ini itu, yang seringkali digaung-gaungkan itu bukan seringkali digaung-gaungkan karena ini keturunannya, nenek moyangnya, ambel, semuanya bohong itu, ndak ada itu penyakit karena keturunan. By design. Dengerin konten yang saya buat, dengerin live-nya Dokter Awet Muda itu, by design. Saya udah tahu itu lama, cuma saya nggak berani ngomong. Kamu bisa Google by design, ya, bahwa manusia didesain untuk ujungnya itu berada di ranjang rumah sakit, sehingga kerja 20 tahun habis untuk ke sana. Siapapun orangnya. Makanya makan yang nyehat ya. Daripada kamu nyanyi, yang mendingan ini. Nyama ini. Ini udah Pak Li nyehat. Jos pokoknya. Pak ndak bosen pilihan. Bosan itu pilihan dan keputusan. Bagaimana kamu memutuskan untuk nggak bosan? Baca tuh komennya ibu. Keren banget. Makasih ibu. Kalau biasa.